Halo guys, kembali lagi bersama Sapoholic Channel. Di video kali ini saya cuma mau mereview ataupun berpendapat tentang antrian online lapak asik BP Jam Sostek. Oke guys, jadi saya merasa bahwa antrian online lapak asik BP Jam Sostek semakin kesini semakin memperlambat. Bukannya mempercepat, malah memperlambat peserta untuk mencairkan klaim jaminan hari tuanya. Kenapa saya bilang demikian? Karena untuk lapak asik antrian online yang saat ini berbeda dengan yang sebelumnya. Bahwa yang sebelumnya, sebelum bulan Agustus 2020, itu untuk jadwal konfirmasi adalah 7 hari kerja ke depan. Terusnya Agustus yang terbaru, lapak asik bisa 1 hari ataupun 2 hari sejak kita daftar antrian online sudah ada jadwal konfirmasinya. Nah, sekarang kenapa terlalu jauh? Saat kalian buat daftar antrian online pada saat itu, tiba-tiba dapat jadwal konfirmasinya bisa 2 minggu ataupun 3 minggu ke depan. Ini adalah menurut saya sangat memperlambat. Harusnya yang namanya antrian online ataupun yang sifatnya online itu adalah mempercepat proses, ya, yang biasanya birokrasinya berbelit-belit. Nah, dengan secara online harusnya itu mempercepat proses pengajuan klaim jaminan hari tua kalian. Tetapi kenapa saat ini saya merasa masih belum maksimal pelayanan dari BP Jam Sostek? Ya, makanya kenapa di video sebelumnya saya juga udah pernah singgung ya. Saya lebih baik untuk saat ini ya. Untuk saat ini saya lebih baik cenderung untuk melakukan klaim JHT melalui offline ataupun onsite. Nah, kenapa? Alasan saya karena dengan onsite ataupun offline kalian bisa langsung berhadapan dengan petugas, adanya komunikasi 2 arah. Dalam arti apabila dokumen yang masih kurang lengkap itu apa, terus persyaratan yang masih kurang ataupun yang perlu dikoreksi itu apa, langsung saat itu juga ada feedback. Ada komunikasi 2 arah antara petugas dan peserta. Kalau online, kalian hanya menunggu jadwal konfirmasi yang ditentukan. Nah, setelah itu, setelah tiba jadwal konfirmasi, belum tentu kalian akan dihubungi. Terusnya kalian juga pasti cemas, belum dihubungi, belum ada konfirmasi. Bahkan tiba-tiba tracking claim itu tidak berjalan dengan semestinya ataupun tracking claim ditolak. Dan juga ada juga kalian yang notifikasi melalui email itu ditolak, tapi nggak jelas. Ditolak tapi tidak ada penjelasan ditolak karena apa. Nah, ini yang membuat kalian pasti merasa bingung. Sehingga apabila akan dilakukan antrian ulang juga, apabila tidak disebutkan kesalahannya ataupun penolakannya di mana, ini akan mempersulit peserta untuk mengajukan antrian online lagi. Nah, ini harus yang diperhatikan oleh petugas BP Jam Sostek ataupun pegawai BP Jam Sostek. Apabila memang benar-benar ditolak dan telah ada notifikasi ke peserta melalui email, tolong diperjelas penolakannya itu ada di mana. Jadi peserta tidak bingung apabila ajukan antrian online ulang lagi, dia tahu kesalahannya ada di mana. Apakah di Paklaring, apakah ada di KPJ, apakah ada di kartu keluarga, KTP dan lain sebagainya, itu harus diperjelas. Jadi tidak mempersulit ataupun tidak membuat bingung peserta itu sendiri. Terus tracking claim juga harusnya itu diupdate, ya. Jadi apabila memang sudah diverifikasi petugas, langsung diupdate ke tahapan berikutnya itu apa. Nah, jangan sampai tracking claim itu tidak berjalan semestinya dan membuat bingung para peserta itu sendiri. Nah, jadi buat petugas BP Jam Sostek harap untuk pelayanan baik itu tentang klaim jaminan hari tua, harap diperbaiki lagi ya, baik itu sistemnya
baik itu prosesnya, teknisnya, itu harusnya mempercepat. Antrian online itu harusnya mempercepat proses, bukan memperlambat ataupun memperlama ya. Jadi apabila peserta membutuhkan dana, ya baik itu untuk keperluan lahiran istrinya ataupun untuk keperluan yang mendesak, sifatnya mendesak, itu tidak harus menunggu 2 minggu ataupun 3 minggu ke depan baru diproses. Jadwal konfirmasi itu kan idealnya kan memang harusnya nggak begitu lama dibandingkan sebelumnya tuh hanya 7 hari kerja ke depan. Oke lah, itu masih bisa masih realistis ya, 7 hari ke depan untuk konfirmasi. Tapi apabila sudah melewati 2 minggu, 3 minggu, itu menurut saya bukan pelayanan mempercepat proses, malah memperlama. Jadinya nggak ada salahnya buat peserta datang ke cabang untuk lakukan onsite. Nah, jadi buat kalian yang memang jadwal konfirmasinya terlalu lama ataupun khawatir dan membutuhkan dana secepat mungkin, saran saya baiknya lakukan antrian secara onsite ataupun offline untuk saat ini. Karena saya merasa saat ini lapak asik bukannya mempercepat, malah memperlama. Jadi baiknya lebih baik lakukan onsite ataupun offline. Nah, di sana kalian bisa langsung dapat feedback dari petugas. Nah, satu hal lagi nih yang menjadi pertanyaan saya buat petugas BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan informasi dan ketentuan bahwa setiap cabang BPJS Ketenagakerjaan itu membuka namanya layanan one to many. Jadi satu petugas bisa melayani 4-6 peserta klaim CHT pada saat itu. Nah, menurut saya ini bagus, one to many. Jadi satu peserta bisa menangani 6, maksimal 6 ataupun berapa ya. Nah, jadi alangkah baiknya mungkin bisa ditambah kuotanya per hari untuk per cabang. Karena ya apabila dibatasi ya percuma. Karena online pun juga peserta merasa kelamaan untuk prosesnya. Onsite pun juga harus rela bangun pagi-pagi untuk dapat antrian melalui onsite. Nah, saran saya lebih baik kuotanya ditambah, tellernya ditambah, dan jadi peserta juga bisa mencairkan dana sesuai kebutuhannya. Oke guys, semoga informasi ini bermanfaat ya buat kalian. Ya itu aja sih yang yang saya mau review tentang lapak asik BP Jam Sostek yang menurut saya saat ini belum efektif dan masih banyak yang harus diperbaiki, baik itu prosesnya, baik itu teknisnya, baik itu tracking klaimnya, baik itu ya saya bisa memberi nilai untuk lapak asik BP Jam Sostek itu mungkin masih di angka 7. Jadi belum benar-benar sempurna untuk antrian online. Oke guys, semoga informasi ini bermanfaat. Apabila ada yang ingin ditanyakan bisa komen di bawah video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Oke guys, sampai berjumpa di video berikutnya dan bye bye.